perhatikan di sini. Allah mengatakan dalam hadis ini, aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kalau mau berbuat zalim, Allah bisa. Ya. Allah mampu berbuat zalim tapi Allah haramkan, ya. Apa artinya? Allah bisa berbuat zalim tapi Allah tidak pantas, tapi Allah haramkan. Tidak layak bagi Allah. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat yang menunjukkan Allah tidak berbuat zalim. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Innallaha, sungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim meskipun sebesar zarrah. Ya. Innallaha la yadhlimuna nasa syai'a. La yadhlimuna nasa syai'a. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Ya. Fala yakhafu zulman wala hadma. Fala yakhafu zulman wala hadma. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman beramal saleh pada hari akhirat kelak, maka jangan takut dizalimi dan jangan takut dikurangi dosa-dosa. Jangan takut dizalimi di mana dia disuruh memikul dosa orang lain, dan jangan khawatir kebaikannya dikurangi sedikit pun. Ya, wallahu dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Apa makna zalim? Definisi zalim. Secara bahasa, ya, zalim artinya az-zulm wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini lawan daripada keadilan. Itu namanya kezaliman, ya. Lawannya adalah keadilan. Ini pendapat yang benar, ya. Adapun Asy'ariyah berpendapat namanya al-zulm, kata mereka. Ini karena masalah akidah tadi saya singgung aja. Tasarruf fi milkil ghair, yaitu mengolah atau bertindak pada sesuatu yang pada milik orang lain. Tentunya yang benar adalah ini, ya. Ini sesuai dengan bahasa, namanya kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Makanya di antara kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Karena syirik adalah seorang meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Harusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dia beribadah kepada makhluk. Maka inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang besar karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah harusnya kepada Tuhan. Dia letakkan kepada manusia, kepada mayat, dia beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat, maka itu adalah kezaliman yang besar. Adapun kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan az-zulm at-tasarruf fi milkil ghair. Melakukan bertindak pada milik orang lain, ini namanya kezaliman. Kalau kamu ngambil barang orang baru namanya zalim, ya. Adapun kalau milikmu sendiri terserah kamu apa, kan tidak dikatakan zalim karena itu milikmu sendiri. Sehingga mereka mengatakan, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menzalimi, seandainya Allah menzalimi orang yang taat, seandainya Allah mengadab orang yang taat, Allah tidak zalim. Kenapa? Karena orang taat milik Allah. Allah melakukan apa saja terserah. Seandainya Allah mengadab nabi misalnya, Allah tidak zalim. Seandainya Allah masukkan Fir'aun ke surga, Allah tidak zalim. Karena semua ini, Fir'aun, Nabi, semua milik Allah. Sehingga Allah lakukan apa saja, Allah tidak zalim. Sehingga kalau kita perhatikan dari definisi orang Asy'ariyah, seakan-akan kezaliman itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Kezaliman adalah mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena semua yang ada adalah milik Allah. Karena semua makhluk milik Allah. Adalah milik Allah. Tentunya pembahasan tidak sederhana ini, panjang, cuma ini pembahasan masalah takdir. Saya tidak ingin panjang lebar, cuma saya mengatakan ini definisi yang keliru. Ya, definisi yang keliru karena secara bahasa kezaliman bukan demikian. Kezaliman tadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berbuat zalim. Ya. Beda kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah,
Beda. Di sini kalau menurut mereka kezaliman mustahil karena tidaklah Allah bertindak kecuali kepada makhluknya dan semua makhluk milik Allah dan Allah bebas melakukan apapun terhadap makhluknya selama Allah melakukan sesuatu pada makhluknya Allah tidak zalim. Zalim itu kalau melakukan sesuatu pada milik orang lain. Ya, kita semua milik Allah, mau nabi, mau Firaun, mau nabi dimasukkan, misalnya nabi dimasukkan neraka, Firaun masukkan surga, tetap aja tidak zalim bagi mereka. Namun ini saya katakan definisi yang tidak tepat, yang keliru. Ini berkaitan masalah takdir, masalah hikmah, ta'lil, nanti suatu saat kita akan bahas ya. Tapi insyaallah, tapi beda kalau mereka kezaliman mustahil, kalau kita enggak. Allah berbuat zalim mampu, tapi Allah mencegah dirinya. Makanya Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma," aku mengharamkan. Berarti sebenarnya Allah bisa. Justru di situ ada pujian bagi Allah. Allah mengharamkan dirinya pada sesuatu yang Allah mampu lakukan. Tapi Allah haramkan karena tidak pantas bagi Allah. Di situ Allah terpuji. Kalau sejak awal sudah mustahil bagi Allah, bukan merupakan tempat pujian. Ya. Kenapa? Karena kezaliman kita mendefinisikan dengan ini, meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Ya. Allah mampu enggak meletakkan suatu tidak pada tempatnya? Mampu, tapi Allah tidak mungkin melakukan tersebut. Ya, tapi kalau secara mampu Allah mampu, tapi Allah mengharapkan dirinya, maka Allah dipuji dari sisi situ. Ya, saya mampu mukul anak kecil ini, saya mampu, tapi saya tidak mukul, tidak pantas bagi saya mukul anak kecil ini. Saya mampu misalnya menggampar seorang wanita, menggampar istri saya, mungkin saya mampu, tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Tidak pantas laki-laki masa gampar perempuan. Ya, saya dipuji di situ, bukan karena memang saya lemah, nggak bisa mukul istri, nggak bisa mukul anak. Ya, misalnya. Saya dipuji karena saya mampu melakukan, namun saya tidak melakukan. Nah, ini berkaitan dengan kezaliman. Allah kalau mau berbuat zalim, Allah mampu, tapi Allah tidak melakukannya.